Selamat datang di PUD Podcast Ubah Diri, sebuah podcast yang bertujuan untuk bersama-sama mengubah diri menjadi lebih baik bersama Sen Pollux. Dan kali ini tidak hanya saya aja yang berbicara, tapi di sini saya ditemani oleh istri saya karena ada hal yang menurut kami perlu untuk dibagikan, perlu dibahas karena ini terkait, ini kan saya tag-nya hari Sabtu ya. Dan kemarin hari Jumat, saya dan istri itu ke Surabaya untuk bertemu dengan teman-teman pebisnis lainnya. Dan ada topik menarik dalam pertemuan tersebut, ya, komunitas bisnis tersebut. Banyak yang dibahas, tapi ada satu hal yang menurut saya pribadi itu penting banget untuk dibahas dan perlu di-share, yaitu ternyata UMKM tidak butuh modal. Nah, terus kalau misalnya UMKM tidak butuh modal, butuhnya apa tuh? Nah, kita bakal bahas bersama istri saya. Jadi, gimana sayang? Tentang, kan kamu tadi sempat cerita kan, waktu off record nih, kamu itu cerita bahwa UMKM itu nggak butuh modal. Nah, terus kan aku ngestop kan, langsung bentar jadi bahas dulu, mending dibahas dan dibuat kontennya aja. Nah, jadi gimana ya? Tolong cerita lengkapnya seperti apa? Jadi menarik banget sebenarnya karena insight yang cukup menarik. Karena aku ya nemenin Sen live juga di TikTok ya, nemenin Sen live di TikTok karena kan Sen juga ada channel di TikTok untuk ngomongin tentang self improvement juga sama kayak gitu. Jadi ada juga yang curhat gitu, cerita, "Bang, aku mau sukses gitu. Aku mau keluar dari kondisi yang tidak menjanjikan ini," kayak gitu istilahnya ya. Terus abis itu ya udah keluar aja, kata Sen. "Gak bisa, Bang. Gue nggak punya modal untuk memulai bisnis." Kayak gitu. Terus habis itu di lain sisi juga dari percakapan kemarin ada salah satu mantan mentor UMKM juga. Banyak cerita bahwa kalau misalkan ketika ada seminar ditanya ke pelaku seminar atau pelatihan, banyak ditanya ke pelaku-pelaku UMKM ini, yang paling penting untuk UMKM apa? Semuanya jawab modal, kayak gitu. Modal penting, uang penting, kayak gitu. Habis itu ada juga di percakapan itu juga ada pebisnis lain yang pernah bikin program ngasih website gratis untuk mempromosikan UMKM-nya, usahanya. UMKM-nya. Berarti di ranah digital dia udah nggak butuh modal untuk itu kan, dikasih gratis kayak gitu, modalnya udah ditanggung sama orang lain lah. Kemudian selama 1 tahun dipantau kan, karena kan ini kan meskipun cuma-cuma tetap dipantau progresnya gitu. Dan nggak ada progres sama sekali, UMKM-nya nggak bertumbuh kayak gitu. Mungkin ada juga yang malah nggak jalan. Padahal udah dikasih gratis kan? Padahal dikasih gratis, dikasih website juga. Website kan penting ya untuk branding di sosial media. Oke, aku potong bentar. Ini juga sejalan seperti yang sering saya omongin, bahwa orang kalau misalnya dikasih gratis itu malah ngelama, suka take it for granted, ngambil tapi ya udah kayak seenaknya aja, nggak bersyukur atau tidak memanfaatkan peluang gitu loh. Kebanyakan emang orang dikasih gratis tuh seperti itu ya, kebanyakan. Itu pun juga ya kayak live itu kan gratis ya, live di TikTok gratis gitu. Ya apa ya, nanya A B C D E tapi pertanyaannya tuh sama semua, nggak ada perkembangan gitu loh dari satu orang yang sama. Jadi emang kayaknya harus bayar gitu kalian itu untuk apa ya, untuk ada geraknya dikit lah, untuk action dikit gitu loh.
Kalau misalnya mental gratisan emang seperti yang aku bilang ya, bahwa sulit untuk bertumbuh sih. Oke, lanjut. Iya, tapi intinya adalah semua tuh bukan tentang modal gitu. Kalau misalkan pelaku-pelaku UMKM bilang, aduh modal tuh penting banget, sebenarnya enggak gitu. Modal gak penting banget. Sebenarnya modal nggak penting banget. Yang paling penting itu ada di modal apa dulu nih? Modal uang. Modal uang. Okay. Modal uang itu nggak penting banget karena ada juga bukti yang lain. Pebisnis juga dia kerjasama dengan pemerintahan. Pemerintahan itu kan banyak ya program untuk memberdayakan UMKM ngasih pelatihan, bahkan ngasih modal gitu ya. Dan ya mereka tuh bahkan itu dana hibah kan kalau misalkan dari pemerintah tuh. Jadi istilahnya memang dana hibah dikasih ke pebisnis atau pelaku UMKM, dikelola apa nih namanya? Bisnisnya. Harapannya mengelola bisnis ini biar gede ya dan jadi salah satu daya tarik lokal, kearifan lokal. Kayak gitu nih pemerintah nih kan tujuannya seperti itu. Bagus dong. Tapi ketika sudah dikasih dana hibah dan dikasih cash gitu, dikasih di depan, pertanggungjawabannya itu apa ya? Kayak mereka tuh diminta laporan gitu loh, diminta laporan keuangan dan lain-lain. Sedangkan laporan, mereka memang menerima laporan ya, si pemerintahan ini menerima laporan, tapi bisnisnya kok nggak sama dengan laporannya ini, kayak gitu. Oh gitu? Iya, jadi kayak laporannya ini maksudnya kayak duitnya dipakai untuk operasional dan lain-lain. Tapi ketika dilihat, bikin modal. Dilihat kenyataannya, kok bisnisnya nih nggak jalan, tidak terlihat seperti seharusnya, nggak terlihat seperti kayak modalnya ini dipakai gitu loh, dipergunakan dengan baik kayak gitu. Oke, paham. Kayak gitu. Jadi intinya adalah laporan kan bisa dipalsukan. Betul. Kayak gitu. Akhirnya pemerintahan sekarang sudah tidak lagi ngasih dana hibah secara cash di depan gitu. Jadi kalau misalkan ada program hibah itu dikelola oleh pemerintah. Kalau misalkan mau butuh apa kayak minta permohonan kayak gitu-gitu baru dikasih kayak gitu. Dan dikasihnya bukan dalam bentuk uang, dikasihnya dalam bentuk apa? Jadi kayak ke pemerintah, ke pihak ketiga ngurusin si UMKM ini kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi beneran kayak, tapi emang kerjanya jadi lebih berat si pemerintahan ini. Iya. Kayak gitu. Jadi intinya adalah memang kalau misalkan ngomongin tentang modal doang itu nggak akan bisa jalan. Iya. Itu modal duit ya, uang gitu ya. Kamu memulai ubah diri ini, memulai usaha kamu dapat dana hibah nggak sampai juta-jutaan gitu? Nggak sampai. Aku memulai usaha. Nggak dapat malah untuk kayak dana hibah nggak atau ada, kan? Ada yang support gitu, nggak ada. Emang pure hasil usaha dari 2022 gitu, konten terus. Iya, dan memulainya kamu di 2022 kan nol kan? Nol rupiah sama sekali, banget kan? Ya. Berarti bukan tentang modal gitu. Tapi tentang mindset. Iya, tentang mindset dan tentang tanggung jawab. Kayak gitu, lebih ke tanggung jawab. Karena untuk buka bisnis itu nggak cukup untuk kayak aku bikin produk ini bagus, aku mau jual, pasti banyak yang mau. Kita juga perlu mikir strategi, ya. Kita perlu juga ketahanan gitu, ketahanan diri kayak grit juga kegigihan, ketahanan juga perseverance. Kalau misalkan produk kita nggak laku, kita nggak down, kayak gitu. Yang dibutuhkan adalah mindset si pebisnis ini. Ya tapi gitu. Emang kebanyakan orang ya, contoh pemerintah aja sampai kecewa gitu loh. Yang dulu pemerintah itu memberikan dana hibah, uang di muka, tapi ternyata orang yang dipegang kepercayaan itu malah ya ibaratnya mengkhianati harapan dari si pemerintah dan akhirnya malah dicabut kan gitu loh. Nah, mungkin itu juga yang aku alamin mungkin ya, bahwa banyak banget yang mental gratisan gitu ya, banyak nanya A, B, C, D, E tapi nggak ada perubahan sama sekali gitu ya. Terus ada juga, aku ngerti banget ada beberapa orang yang
seolah-olah pengen ngajak diskusi atau pengen apa ya? Nongkrong. Iya kayak istilah nongkrong gitu ya. Pengen nongkrong sama aku atau pengen diskusi sama aku gitu. Tapi aku tuh udah ngerti radarnya tuh kayak udah jelas. Oh ini kayak pengen konsultasi gratis aja gitu loh. Nggak apa-apa, aku sih nggak apa-apa. Tapi apakah dengan teman-teman yang mental gratisan ini bakal berubah gitu? Sepengetahuan saya ya, ketika Anda punya mental gratisan, Anda nggak kemana-mana gitu loh. Ya, jadi mungkin ada teman-teman yang mendengarkan ini gitu ya, dan cukup mungkin bisa jadi bikin Anda sakit hati. Mungkin saatnya Anda untuk berkaca lah ya, gitu loh. Memang terdengar kasar, ya kalau misalnya untuk followers lama, Anda pasti tahu gaya saya kalau berbicara gitu ya. Saya udah nggak ada rasa nggak enakan sama sekali gitu loh. Kadang ya ibaratnya saya udah kasih live gratis gitu ya, tapi harapan saya tuh kayak ada perkembangan gitu loh. Kalau misalnya udah tahu gratis gitu ya, ada perkembangan gitu, jangan stuck. Atau bahkan yang paling parah, memanfaatkan kebaikan saya gitu ya untuk apa ya, ya ngerti lah yang maksudku. Iya. Itu kayak ada ibaratnya gini yang bagus tuh nih, kayak kita ngasih modal atau kita ngasih dana hibah atau enggak pemerintah ngasih dana hibah ke pelaku UMKM yang apa ya, menjalankan bisnis aja nggak bisa gitu loh. Iya. Jadi kayak istilah SOP nggak jelas. Iya, kayak istilahnya itu keinginan untuk jualan aja juga nggak mau gitu. Ngasih mobil ke orang yang nggak bisa nyetir kayak gitu. Bukannya tiba-tiba jadi bisa nyetir mobil, yang ada malah nabrak gitu loh dia. Betul. Karena nggak bisa itu tadi. Kayak ya emang harus belajar dulu. Percuma mobilnya Ferrari tapi nggak bisa nyetir juga sama aja. Iya. Nggak ngerti cara mengemudi gitu. Iya. Kan siapa coba yang nggak mau dikasih mobil secara cuma-cuma kan? Iya. Tapi kalau misalkan kita nggak bisa nyetir mobil itu bisa mangkrak. Iya. Kalau mobil mangkrak rusak. Iya kan? Kayak gitu sih maksudnya. Jadi yang penting itu sebenarnya emang bukan modal. Modal itu nggak penting buat UMKM. Yang penting itu caranya. Kayak gimana nih bisnis ini mau dibawa kemana, kayak gitu, goalsnya. Terus habis itu nanti aku mau jalaninnya kayak gimana, target market aku apa, dan lain-lain yang memang sudah ada gitu loh. Guidebooknya tuh sebenarnya udah ada di mana-mana. Iya. Kita bahkan bisa belajar secara gratis gitu. Gak perlu ikut kelas juga bisa sebenarnya. Kalau misalkan kita punya kemauan dan kemampuan. Iya. Ya. Kalau misalkan kita emang mau untuk belajar, kita mampu gitu loh. Kalau misalkan kita emang kepengen nih bisnis aku sukses gitu, itu pasti kita juga akan kemudian memaksa diri kita untuk belajar karena kita punya motivasi itu tadi. Ya. Kayak gitu. Saya pribadi emang gatal gitu sama orang yang mental gratisan karena saya juga pernah di sana gitu loh. I was there. Saya pernah punya mental gratisan dan emang nggak bisa kemana-mana cuy. Untuk Anda yang mendengarkan ini, please gitu loh, ubah pola pikir lah. Kalau misalnya Anda berpikir bahwa buat apa bayar sekian ratus ribu, buat apa bayar sekian ratus juta gitu, malah bikin kayak orang lain gitu ya. Anda itu nggak ngerti, Anda itu lagi beli pengalamannya dia yang bertahun-tahun. Itu jadi kayak shortcut gitu loh. Kalian nggak harus mengalami hal apa ya, ibaratnya kalau saya bilang tuh jalan darah gitu. Kalian nggak harus melewati jalan darah seperti mentor kalian atau seperti public speaker lainnya gitu loh. Itu pun juga buat kesuksesan Anda sendiri gitu, bukan buat keuntungan apa ya, pribadi. Bahkan sampai sekarang pun saya juga masih beli buku gitu loh. Saya juga ada pengen ikut seminar lagi, workshop lagi gitu loh. Karena mindset saya bukan apa ya, udah tidak nanti bikin kaya si pembicara gitu. Enggak, saya tuh butuh ilmunya karena
si pembicara itu sudah punya pengalaman bertahun-tahun gitu loh. Orang yang beneran pengen belajar nggak akan kepikiran kayak gitu, nggak akan kepikiran segitunya sama duit gitu loh. Nanti duit gue bikin kayak cuman bikin kayak pembicara doang, gue nggak dapet apa-apa. Kalau misalkan nggak merhatiin ya nggak dapet apa-apa gitu loh. Kalau misalkan nggak kritis gitu, kalau misalkan datang seminar kemudian cuman datang doang duduk dengerin gitu, kita kan kalau dengerin doang kan bosen ya. Kita harus merhatiin gitu loh, kita harus kayak pay attention ke hal-hal yang sebenarnya tuh kita bisa tanyain lebih jauh di situ. Mumpung ketemu orangnya. Kita dan relasi. Karena kalau misalnya Anda ya ikutan, ya sebenarnya sih gini. Kayak saya kasih analogi, kalau misalnya Anda ikutan seminar gratis atau webinar gratis, Anda betul sih, Anda akan ketemu orang-orang yang mental gratis juga. Tapi kalau misalnya Anda bayar 1 juta mungkin ya, 1 juta atau 4 juta, 5 juta atau sampai 10 juta seminar, workshop, relasi Anda itu orang-orang kaya. Dan fun fact-nya adalah orang-orang yang bisa ngeluarin duit segitu untuk ikut kelas. Iya. Itu artinya mentalnya udah jadi. Makanya saya pribadi juga sekarang tertariknya sama seminar dan workshop yang 4 juta, ya 3 jutaan lah, 3 juta ke atas gitu. Karena orang-orang yang ikut kelas seminar atau workshop yang berbayar juta-jutaan itu mindsetnya udah benar. Paling nggak udah lebih baik daripada yang ikut workshop 200 gratis kayak gitu-gitu. Mindsetnya tuh udah bener lah, dan kita dapat relasi dan kebanyakan orang kaya gitu loh, orang yang mampu untuk bayar seminar aja harus apa ya kalau misalnya mental miskin atau mental gratisan kan buat apa sih cuma dengerin orang ngomong, orang ngoceh, bayar 2 juta gitu, jutaan atau ratusan ribu mungkin ya. Tapi yang kalian keluarkan itu bukan cuma dengerin doang gitu loh, tapi teman-teman itu juga mendapatkan apa ya, ibaratnya Anda beli pengalaman, Anda beli ilmunya si pembicara, itu yang pertama. Yang kedua, Anda dapat relasi, yang mana relasinya itu udah beda dalam arti dari segi mindset ya. Dan kebanyakan mereka-mereka ini adalah orang-orang kaya dan punya mindset bertumbuh gitu loh. Dan orang-orang yang datang dengan misalkan harga seminar 7 juta gitu ya. Orang-orang yang datang itu bukan orang lokal yang datang. Orang-orang tuh datangnya dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi. Jadi dia tuh tentu orang kaya loh. Nggak cuman bayar tiket seminar doang, dia bayar tiket pesawat, tiket penginapan, kayak gitu-gitu. Dan dia nggak ngeluh, nggak kayak Anda gitu. Yang saat ini dengerin dan punya mental miskin. Kalau yang misalnya dengerin podcast ini adalah orang-orang mental kaya, pasti ngerti lah ya konteksnya kemana gitu. Tapi bisa jadi kalau untuk Anda yang mental miskin dan mental gratisan, Anda bakal tersinggung sama omongan saya gitu loh. Oke. Jadi biar kita nggak marah-marah doang nih. Iya. Sebenarnya sih nggak marah juga gitu. Kadang kasih shock terapi dikit lah ya. Oke, biar kita nggak cuma ada shock terapi doang nih. Ini lagi baik banget nih. Mungkin aku bisa share kayak ada tips-tips kecil kayak ya yang bisa dipraktekkan lah sebelum kita nyari pendanaan atau minta modal ke orang lain. Oke, silakan. Kayak gitu. Gimana istriku? Ada. Jadi yang pertama adalah mulai dengan apa yang kalian punya sekarang. Gitu. Jadi sumber daya atau resources. Adanya apa ya? Adanya apa sekarang? Adanya apa dan apa adanya. Iya. Okay. Gitu. Dan itu kalau misalkan apa adanya kan tentang branding dan lain-lain ya. Iya. Pokoknya sekarang tuh adanya apa? Kamu punya apa sekarang? Punya keahlian apa? Terus abis itu mungkin komunitas juga, cari-cari komunitas kayak gitu. Mulainya dari situ deh. Mulainya dari situ. Terus abis itu yang kedua adalah mungkin kamu sudah punya produk, kamu udah punya ide jual apa nih sebenarnya kayak gitu. Tapi apakah ini sudah sempurna? Apakah kamu udah tahu bahwa ini tuh produknya tuh kayak udah siap jual? Apakah masih ada
kekurangan dan lain-lain kayak gitu. Apakah masih ada yang perlu dibenerin lah ya? Iya, divalidasi dulu produknya kayak gitu. Habis itu setelah ngurusin produknya udah jadi, udah mantep. Oke, aku mau jual ini. Produk itu bukan cuman fisik ya, bisa kayak yang dilakukan ubah diri kayak jasa, konsultasi kayak gitu. Itu juga produk kan. Terus setelah itu udah valid, udah solid, udah bisa dijual, udah mantep, udah punya value gitu, udah punya nilai jual ya, orang-orang mau beli dengan harga sekian kayak gitu. Dan mereka puas dengan apa yang mereka dapatkan. Kemudian ketiga adalah bikin sistem bisnis. Jadi budgeting kayak gitu, yang dasar-dasar aja, bikin sistem. SOP termasuk nggak? SOP termasuk. Yeah. Terus abis itu yang aku tadi bilang target marketnya siapa dan lain-lain kayak gitu. Pokoknya bikin sistemnya. Kalau sistemnya solid, orang lain yang punya modal atau pemilik modal yang nantinya bisa mendanai bisnis kamu, mereka akan percaya karena kan oh ya ini bisnisnya udah solid nih. Udah bisa dipercaya lah ya. Bisa dipercaya, udah ada pertanggungjawabannya kayak gitu. Kemudian setelah itu, kalau misalkan sistemnya udah solid, nggak langsung cari modal guys. Apalagi yang perlu dilakukan? Cari mentorship. Cari mentor untuk lebih mensolidkan antara bisnis kamu, mindset kamu. Karena kalau misalkan nih bisnis sudah solid nih, oh ya aku udah punya sistem. Kemudian mindsetnya belum kebentuk. Nanti kalau misalkan dia waktu pertama-tama launching, habis itu naik pelan-pelan, tiba-tiba kan ada peaknya tuh pasti. Terus dia turun, terus depresi. Gitu, nggak bisa handle-nya gimana karena nggak punya mentor. Terus akhirnya mandek. Terus habis itu kecewa, udah gitu nggak mau lagi. Nggak mau lagi bisnis, terus habis itu aku emang nggak bakat di bisnis gitu ya. Iya, terus kayak effortnya kebuang, terus habis itu pencapaian yang kemarin itu jadi kayak kita nggak melihat itu sebagai pencapaian. Udah gitu self esteem atau harga diri kita turun. Terus abis itu nanti mental juga nanti gitu jadinya stuck, kecewa, depresi, nanti nggak bisa bangkit lagi. Itu malah kayak ya double aja gitu loh kerugiannya, bukan cuma rugi material doang. Rugi mental gitu ya. Makanya cari mentor, cari guru itu penting banget, apalagi yang ngebangun mindset. Iya ya. Gitu, seperti ubah diri. Mantap. Gitu. Ubah diri ada program inner work tuh yang cocok kalau misalnya ada kelas Anda itu Rise percaya diri itu kan nyambung. Percaya diri. Nggak usah ikut yang STMJ deh kalau misalnya emang nggak perlu banget untuk cari jodoh gitu ya. Yang penting percaya diri itu fondasi banget. Lalu yang kedua ikut inner work. Saranku ya, ikut inner work karena ya dari takutnya apa ya ada mental block yang belum diberesin gitu, akhirnya jadinya stuck seperti itu. Ada tambahan lagi mungkin tips satu lagi atau sudah? Dari itu enggak sih, jadi yang ini mungkin kan kalau misalkan dari awal bisnis kan modal kita kan kecil banget kan. Kita mulai dengan apa yang kita punya pada saat itu kan, berarti kan kecil. Kalau misalkan kamu belum bisa tanggung jawab sama modal yang kecil ini, gimana kamu bisa menjamin kamu bisa tanggung jawab dengan modal yang besar? Nggak usah berharap dapat modal besar ya. Kalau misalnya yang modal kecil aja nggak keurus gitu. Iya. Itu aja untuk refleksi diri gitu, untuk introspeksi. Sama kayak ini yang aku pernah bilang bahwa nggak usah ngimpi 1M kalau misalnya ketika dikasih atau dapat penghasilan 10 juta dia minder, kayak merasa nggak layak dibayar segitu gitu loh, paham nggak? Soalnya kan banyak juga ya orang kayak pengen apa sih keinginan kalian gitu, apa sih keinginan Anda dapat uang MM-an, miliaran gitu ya. Tapi ketika saya tanya kalau misalnya dapat uang 4 juta gimana? Minder apa biasa aja? Minder, kayak ngerasa nggak layak. Ya nggak usah ngomong miliaran kalau gitu. Oke, ada tambahan lagi? Udah. Dari aku itu sih.
Ya, semoga bisa dipahami dan Anda mengerti konteks dari podcast ini ya. So, terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Jika ada pertanyaan atau request topik yang ingin dibahas, silahkan ketik di kolom komentar. Boleh juga follow TikTok @ubahDiri111 dan subscribe YouTube @ubahDiri111 untuk konten menarik dan bermanfaat lainnya. Dukung saya dengan cara melakukan konsultasi, join program atau beli produk Ubah Diri. Silakan ke website https://ubahDiriofficial.card.co, cardnya R-nya 2. Atau kopas link yang ada di deskripsi. Mohon maaf jika ada bahasa yang kurang nyaman, kurang berkenan, buang jeleknya, ambil baiknya. Dadah.